masjid yang kita cintai bersama, Masjid Raudhatul Jannah. Dan di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dikumpulkan kembali untuk bisa saling belajar, menasihati satu sama lain, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini dari awal hingga akhirnya nanti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang menghadirkan pahala dan balasan kebaikan di sisinya, sehingga kelak kita dapat berjumpa kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pembahasan kita insyaallah di kesempatan malam yang berbahagia ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa penting? Karena sesuatu ini sesuatu yang diperhitungkan di dalam setiap dimensi kehidupan, yaitu keselamatan. Setiap orang ketika berucap, berbuat, ketika bersikap, dia memperhitungkan kalau berucap tidak mengharapkan keselamatan, maka kita tidak mengenal. Ada pepatah di dalam bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Kenapa ada ungkapan mulutmu harimaumu? Agar seseorang itu memperhitungkan ucapannya ini ucapan yang baik atau tidak, ucapan yang akan mendatangkan manfaat bagi dirinya, keselamatan terhadap dirinya, atau justru ucapan yang dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Begitu juga di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kenapa di dalam menggunakan, ibu-ibu misalnya ya, menggunakan kompor, ada tata caranya agar ia selamat, tidak terbakar, agar tidak terkena letusan gas. Berkendara kita mendapatkan keselamatan. Kenapa memakai helm? Ketika memakai helm harus yang SNI. Kemudian ketika dikenakan, dipakai, maka sampai bunyi pip. Itu semua diharapkan agar menghadirkan keselamatan. Mengapa saat berkendaraan roda 4 atau mobil, pengendara ataupun penumpang diminta untuk menggunakan sabuk pengaman? Kenapa disebut sabuk pengaman? Karena dia memberikan keselamatan, keamanan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalau di kehidupan dunia kita mengenal dengan istilah aman dan selamat, maka begitu pula di dalam menjalankan agama. Nilai-nilai agama dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang hamba itu selamat. Selamat di dunia dan juga kelak selamat di akhirat. Maka pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana agar kita mendapatkan keselamatan. Langkah-langkah apa sajakah yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan selamat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak bahwa ada sahabat bernama Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sedang berada di rumah menangis. Ketika sahabat Abdullah bin Rawahah menangis, maka istri beliau bertanya, "Wahai
"Wahai suamiku, apa yang membuat engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Apa sebab tangisanmu ini?" Maka sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu berkata, "Zakartu qaulallahi ta'ala." Aku sedang mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Di dalam kedua ayat itu Allah menyatakan, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Tidak seorang pun di antara kalian, wahai manusia, kecuali pasti akan terancam masuk ke dalam neraka. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diputuskan. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyah." Akan tetapi kami, kata Allah, selanjutnya akan menyelamatkan hamba-hamba yang bertakwa, dan kami membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka tersebut menjadi alam lama di sana. Subhanallah. Maka kata-kata nunajji, kami menyelamatkan, kata Allah, menunjukkan bahwa keselamatan itu sebuah kenikmatan. Selamat dari hal-hal berbahaya di dunia, terlebih selamat dari petaka besar di akhirat, yaitu neraka. Akan tetapi untuk mendapatkan keselamatan tentu diperlukan langkah. Tidak datang begitu saja. Keselamatan itu tidak hadir secara cuma-cuma. Dia perlu diupayakan. Dia perlu diusahakan. Langkah apa sajakah yang perlu kita lakukan agar kita bisa selamat? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka di kesempatan malam hari ini, insya Allah, dengan segenap jiwa dan raga yang hadir di majelis ilmu, kita ingin mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikaji, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelajari, untuk benar-benar kita meraih keselamatan, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keselamatan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang sahihah dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bahwa suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berjalan dan menemui Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman sedang duduk untuk mendapatkan teduh bayang-bayang sebuah bangunan tinggi. Jadi Uthman duduk di bawah sebuah bayang-bayang bangunan tinggi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati beliau Uthman. Umar menjalankan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, karena etika salam itu, salam diucapkan oleh seseorang yang sedang berjalan kepada orang yang sedang duduk dilewatinya. Sehingga Umar mengucapkan salam kepada Uthman, "Assalamualaikum." Ternyata Uthman tidak menjawab. Beliau hanya terpaku diam.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya-tanya di dalam dirinya, kenapa Uthman tidak menjawab salamku? Apakah aku melakukan sebuah kekeliruan? Ataukah ada sesuatu yang tidak beres? Maka Umar radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar yang baru saja menjadi khalifah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau sudah meninggal dunia? Sudah meninggal dunia. Jadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalifah. Umar datang kepada Abu Bakar mengadu, "Wahai Abu Bakar, bagaimana ini? Aku melewati Uthman dan memberikan salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawab salamku." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Umar, Uthman ada. Mari kita bersama-sama tanya kepada beliau." Masya Allah, ini tabayyun. Mencari klarifikasi. Tidak langsung tunjuk hidung menyalahkan. Ayo, Uthman masih ada. Kita tanya saja kepada beliau. Maka keduanya datang menemui Uthman. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjumpai Uthman, Abu Bakar bertanya, "Wahai Uthman, apa yang terjadi padamu? Saudaramu Umar melewatimu, memberikan salam kepadamu, tapi engkau tidak menjawab salamnya." Uthman kaget, terkejut. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang melewatiku dan mengucapkan salam kepadaku. Maka Umar berkata, "Aku sudah melewatimu dan mengucapkan salam kepadamu." Kata Uthman, "Demi Allah aku tidak tahu." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Uthman benar. Aku percaya Uthman jujur. Aku percaya Uthman jujur karena beliau sudah bersumpah." Inilah sumpah seorang muslim. Seorang muslim itu kalau sudah bersumpah dia jujur dan sumpahnya diterima. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Uthman, mungkin kau sedang serius memikirkan sesuatu sehingga engkau tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Umar melewatimu, mengucapkan salam kepadamu, tapi kau tidak mengetahui bahkan tidak mendengar sama sekali." Kata Uthman, "Benar. Ada sesuatu yang sangat serius sedang aku pikirkan saat aku duduk. Kita masih bersedih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Aku menyesal belum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang dapat menyelamatkan kita. Kenapa aku tidak bertanya kepada Rasul semasa beliau masih hidup tentang sesuatu yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat?" Subhanallah. Seserius itu Uthman berpikir. Seserius itu Uthman mengingat. Sampai-sampai ada orang lewat bahkan mengucapkan salam, beliau tidak menyadarinya sama sekali. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Oh, kalau tentang itu, Uthman, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang kau pikirkan ini. Aku telah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami tentang sesuatu yang apabila kami amalkan, kami akan selamat di dunia dan di akhirat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini yang penting untuk kita perhatikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah." Barang siapa menerima dengan lapang dada ajakan dakwah, sebuah kalimat yang dulu aku pernah tawarkan kepada pamanku namun beliau menolaknya, siapa saja yang menerima ajakan tersebut, maka dia akan masuk, maka dia akan selamat.
maka dia akan selamat. Pertanyaannya adalah, apa kalimat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada pamannya, namun pamannya menolak? Apa? La ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menemui pamannya Abu Talib di akhir hayatnya. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Ucapkan la ilaha illallah, paman. Sebuah kalimat yang dengannya aku akan mengajukan pembelaan di hadapan Allah untuk engkau. Belum lagi paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, memenuhi ajakan keponakannya. Ternyata di samping yang lain ada Abu Jahal yang berkata, "Hei Abu Talib, kau ingin meninggalkan agama kakek moyangmu dengan mengucapkan la ilaha illallah?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fokus lagi. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan kepada Allah untuk engkau. Lagi-lagi Abu Jahal berkata, Abu Talib, kau pemuka Quraisy, kau orang penting di kota Mekah. Kalau kau ucapkan la ilaha illallah, itu berarti kau akan meninggalkan agama kakek moyangmu. Terus begitu. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dunia. Sudah mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Meninggal dunia sebelum mengikrarkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami sesuatu yang apabila kami amalkan, kami dapat keselamatan di dunia dan di akhirat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qabila minnil kalimata allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najah." Siapa yang menerima ajakan kalimat tauhid yang aku serukan, dulu aku tawarkan kepada pamanku, tapi beliau menolaknya dariku, siapa saja yang menerima, padahal dulu pamanku menolaknya, yang menerima itu akan mendapatkan keselamatan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat tidak bisa ditawar lagi adalah tauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah yang menjadi dakwah semua nabi dan rasul tanpa terkecuali. Tidak ada satu nabi pun yang diutus ke muka bumi ini kecuali untuk mengajak manusia menuju tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nabi pun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali berdakwah, menyeru, mengajak manusia menuju tauhid, agar mereka hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semua bentuk ibadah. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, percayalah, tidak ada yang lebih benar daripada Allah dalam firman-Nya. Tidak ada yang lebih benar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Allah berfirman, Nabi bersabda, tauhid adalah kunci selamat di dunia dan di akhirat. Sebagai praktisi pendidikan, izinkan saya juga menyampaikan bahwa insya Allah saya tidak merasa khawatir kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian
yang telah menyadari urgensi pentingnya tauhid dalam kehidupan di dunia. Tetapi kita punya anak cucu, generasi muda yang akan melanjutkan estafet kita. Apabila anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka tidak ditanamkan tauhid, tidak dikenalkan dengan baik tauhid, kita mengkhawatirkan masa depan mereka nanti. Ingatlah bahwa masa depan anak cucu kita tidak dijamin keselamatannya dengan fulus. Tidak dijamin keselamatannya dengan jabatan, dengan titel yang bersender di belakang namanya. Rumahnya yang mewah, mobilnya yang berderet banyak, tidak. Tapi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah berwasiat kepada anak cucunya. Demikian pula Nabi Ya'qub alaihi salam berwasiat kepada anak cucunya agar mereka semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dalam surat Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman, dan Ibrahim, demikian pula dengan Ya'qub, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Keduanya berwasiat kepada anak cucu masing-masing, wahai anak-anakku, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih agama untuk kalian. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri di dalam Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu. Jadi kunci yang pertama, langkah strategis pertama untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, apa hadirin sekalian? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah jika seseorang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan celaka? Iya, dia akan celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim." Au yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka waspada. Kenapa harus waspada? Karena orang-orang yang menyelisihi tuntunan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa dengan ketergelinciran fitnah di dunia, berupa kesyirikan, kemaksiatan, penyimpangan, dan lain sebagainya. Atau mereka juga nanti di akhirat akan ditimpa oleh Allah dengan azab yang pedih. Jelas. An-Nur ayat 63. Hadirin sekalian boleh catat dulu, nanti bisa dilihat. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka mencampakkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti selain jalan para sahabat, padahal telah jelas kepadanya kebenaran, niscaya kami, kata Allah, akan memalingkan dia sejauh dia berpaling. Akan menyimpangkan jalannya sejauh dia menyimpang.
selanjutnya kami akan lemparkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha benar dalam setiap firman-Nya. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 115. Oleh sebab itu Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah berkata, "Man arada najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mau selamat? Siapa yang mau selamat, hendaklah ia berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan mengikuti sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah selamat hidup di dunia dan di akhirat adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langkah selamat yang pertama tadi apa? Bertauhid kepada Allah. Langkah selamat yang kedua apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah selamat yang ketiga adalah tunduk takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Tunduk takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, takut tunduk patuh kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Dan kemenangan dimaksud di sini adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Ada siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah hamba-hamba yang menang, berjaya, beruntung, karena mereka mendapatkan keselamatan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati di dalam langkahnya. Dia tidak berbicara kecuali yang dia ketahui ini benar. Dia tidak bersikap kecuali jika dia tahu bahwa sikap ini benar. Dia tidak berbuat kecuali dia yakin bahwa perbuatannya ini benar. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang itu takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan selamat. Kalau seseorang itu tidak takut kepada api, dia tidak akan selamat dari ancaman api. Seseorang tidak takut kepada sesuatu yang berbahaya, maka dia akan terkena bahaya tersebut suatu hari nanti. Tetapi ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia waspada. Karenanya di sebuah kesempatan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, apa yang kau tahu tentang takwa?" Umar bertanya kepada Ubay. Maka Ubay menjawab, "Wahai Umar, apa yang engkau lakukan ketika engkau berjalan, di jalan tersebut ada lubang, ada ranjau, ada duri, dan yang lain. Apa yang kau lakukan ketika kau berjalan, jalan itu ramai sekali dengan lubang, ranjau, duri, dan lain sebagainya. Apa yang akan kau lakukan?" Kata Umar, "Kalau aku harus tetap berjalan di jalan tersebut, maka aku akan berhati-hati.
Aku tidak akan meletakkan kakiku di bagian yang akan menjadikan aku terperangkap di dalam ranjau. Aku tidak akan meletakkan kakiku di dalam lubang sehingga aku terperosok ke dalamnya. Aku tidak akan menginjakkan kakiku di atas duri. Aku akan pilih-pilih langkah. Langkah dulu sebentar. Pastikan pijakan kakiku ini selamat. Kemudian aku akan melihat lagi bagian mana yang kemudian bersih dari ranjau, duri, dan lain sebagainya. Pijakkan lagi. Perlahanlah. Begitu yang akan aku lakukan, kata Umar, kata Ubay. Itulah takwa. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seseorang selamat dalam hidup. Ketika mau berbicara, dia berpikir, bicara saya ini baik atau tidak? Bicara saya ini menghadirkan keselamatan atau petaka? Komentar saya ini akan mengundang ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau ancaman dosa? Dia bertakwa kepada Allah dengan lisannya. Dia bertakwa kepada Allah dengan penglihatannya. Dia bertakwa kepada Allah dengan pendengarannya. Dia bertakwa kepada Allah dengan pikirannya. Terutama di zaman sekarang, hadirin sekalian, seringkali kita itu berinteraksi dengan layar kecil. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan jatuh di dalam banyak sekali ancaman dosa. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, hendaklah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tunduk takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Kemudian langkah yang keempat, langkah yang keempat adalah menjaga lisan lebih banyak berdiam di rumah untuk menjauh dari kemaksiatan dan menangisi dosa kesalahan. Di poin keempat ini isinya 3. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 ini dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ada seseorang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Uqbah bertanya, wahai Rasulullah, man najatu, apa hakikat keselamatan? Apa itu hakikat keselamatan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu meluas untukmu. Wal tabki ala khati'atik, hendaklah engkau menangisi kesalahan-kesalahan. 3 hal ini, kata Nabi SAW, adalah hakikat keselamatan. Apa itu? Jaga lisan. Bicara yang baik atau diam? Bicara yang benar atau diam? Kalau sebagian orang berkata diam itu emas, maka layak kita berkata bahwa diam itu selamat dari ancaman neraka. Bukan sekedar emas, tapi selamat dari ancaman siksa neraka. Karenanya Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau sama. Di sini pun diam. Lihat sesuatu, komentar enggak ya? Pikirkan, komentar itu akan menghadirkan selamat atau tidak? Saya tidak tahu, tinggalkan. Kebaikan, silahkan komentar. Keburukan, jangan. Dia jaga lisannya. Dan ada juru bicara lisan. Ini. Sebagian orang berbicara tidak memikirkan apa-apa. Dia duduk manis atau bahkan berbaring, tapi tangannya bergerak-gerak.
karena ini menjadi juru bicara bagi lisannya, ternyata lisannya berbicara yang kotor, berbicara yang buruk, dan berbicara mengandung dosa. Kita dengarkan adzan dulu, kemudian sholat atau bagaimana? Hah? Lanjutkan. Baik. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kembali insyaallah ta'ala kepada muadzin di masjid. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Baik, kita lanjutkan hadirin sekalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 sekaligus langkah untuk selamat. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Kemudian Nabi menyebutkan wal yasa'ka baituk. Secara harfiah artinya adalah hendaknya rumahmu meluas bagimu. Apa artinya? Seseorang menjauh dari fitnah. Baik fitnah syubuhat yang merusak berpikir benar, berpikir yang lurus, dirusak oleh syubuhat. Kerancuan berpikir dengan syubuhat. Atau fitnah dengan syahwat. Sehingga maknanya hendaknya rumahmu meluas bagimu bukan harus menjadi besar rumahnya, tidak. Bukan soal urusan, bukan soal ukuran. Bukan soal ukuran. Tapi seseorang merasa luas di dalam rumahnya karena dengan berada di rumah dia menjadi terhindar dari fitnah syahwat dan juga syubhat. Ini poin yang kedua. Betapa banyaknya orang ketika dia keluar dari rumah, justru dia terjatuh di dalam fitnah, dosa, maksiat, atau mendengar hal-hal yang tidak benar sehingga merusak berpikirnya. Fitrahnya jadi rusak, cara berpikir benarnya jadi rusak. Yang semestinya lurus menjadi menyimpang. Kenapa? Salah berteman. Salah mengikuti acara. Keliru berada di sebuah tempat. Maka seseorang ketika lebih banyak berada di rumah dalam rangka menghindarkan dirinya dari fitnah, maka dia akan selamat. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga adalah banyak beristighfar, menangisi dosa-dosa. Bayangkan Rasulullah SAW dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali bertaubat, beristighfar. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan tidak kurang dari 100 kali. Itu bukan hanya astagfirullah. Sebagian orang hanya stop. Habis. Tetapi dia betul-betul beristighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampunanmu ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, beliau itu banyak berdoa, Allahumma gfirli dzambi kullah, diqqahu wa jillah, awalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Subhanallah, Nabi kalau doa ketika sujud, dan inilah yang kemudian menjadi salah satu dalil apa hukumnya kita berdoa di dalam sujud. Boleh. Bagaimana kalau sujudnya dengan selain bahasa Arab? Kalau seseorang tidak mampu, belum mampu, maka tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Nabi SAW banyak berdoa di dalam sujud beliau, Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampuni semua dosaku. Diqqahu wa jillah. Yang lembut-lembut, yang tipis-tipis, ataupun yang besar-besar. Dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, ampuni dosaku semua ya Allah. Padahal Rasul itu dibandingkan kita, subhanallah, lebih banyak mana yang berdosa, Rasul atau kita? Tapi Rasul SAW banyak berdoa di dalam sujudnya dengan doa ini. Ya Allah, ampuni dosaku. Dosa yang kecil-kecil dan dosa yang besar-besar. Awalahu wa akhirah, yang sudah lampau atau yang baru-baru. Alaniyatahu wa sirrah, dosa yang aku lakukan di tengah keramaian ataupun dosa yang aku lakukan di kesendirian.
Kalau Nabi SAW banyak berdoa di dalam sujudnya mohon ampunan, bagaimana dengan kita? Harus lebih banyak lagi. Karena pasti dosa kita lebih banyak daripada dosa Nabi. Poin 4 ini isinya 3 sekaligus. Dan 3-tiganya juga langkah untuk bisa selamat. Menjaga lisan, menjauh dari fitnah ketergelinciran baik syahwat ataupun syubhat, serta memperbanyak istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya langkah selamat itu adalah memperbanyak doa. Banyak meminta kepada Allah untuk selamat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat, dan Allah Maha mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Coba dibayangkan ya. Ibu-ibu mungkin juga. Seorang wanita namanya Asiyah bintu Muzahim. Ada yang tahu? Istrinya Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Suaminya ini orang kafir bejat. Yang sampai berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Ternyata istrinya adalah seorang beriman. Yang disebutkan dalam Al-Quran. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ambillah contoh permisalan untuk orang-orang yang beriman dari seorang wanita, dia adalah istrinya Fir'aun. Ketika ia justru berdoa kepada Allah. Nah ini doa. Dia berdoa kepada Allah. Ini suaminya bejat bukan main ini. Kafir. Tapi dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah istana di surga di sisimu. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Selamatkan aku dari tentara yang mengikutinya. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Minta apa? Selamat. Minta kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Doanya cukup panjang. Saya percaya hadirin sekalian pernah mendengar doa ini atau bahkan sudah menghafalnya dan memanjatkannya ketika kita berdoa. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sekali doa minta 9 hal. Ya Allah, berikan kepadaku bisa melakukan semua kebaikan. Meninggalkan semua keburukan. Mencintai orang-orang miskin. Ya Allah, ampuni aku. Sayangi aku. Poin ke-6 ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ya Allah, jika aku tinggal bersama orang-orang yang hendak Engkau azab mereka karena dosa-dosa mereka, aku ada di tengah-tengah mereka, ya Allah, selamatkan aku, wafatkan aku dulu, sehingga aku tidak terkena azab bersama mereka. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku minta cintamu dan cinta hamba-hamba yang mencintaimu dan cinta kepada amal yang dapat mendekatkanku kepada cintamu.
Dari 9 poin yang diminta itu, poin 6 yang berkaitan dengan pembahasan kita, minta kepada Allah apa? Selamat. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita. Terkadang atau mungkin sering kita melihat banyak dosa dan maksiat, kita berada di tengah-tengah mereka. Siapa yang bisa menjamin kita selamat kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya lanjutkan beberapa poin lagi, kita ulangi dulu. Langkah selamat yang pertama apa, Pak? Bertauhid kepada Allah. Masya Allah. Langkah selamat yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang ketiga ini tidak sulit sebetulnya. Tunduk takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yang keempat, isinya 3. Apa tadi? Menjaga lisan, menjaga diri dari fitnah, lebih banyak berada di rumah, jika keluar rumah akan terjatuh di dalam fitnah syahwat atau syubhat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab kalian. Tidak akan mengazab manusia ketika engkau, wahai Muhammad, masih ada di tengah mereka. Allah tidak akan azab mereka. Kau masih ada di tengah mereka, Allah tidak akan azab mereka. Satu. Dan Allah tidak mengazab mereka selama mereka beristighfar. Jadi, benteng kita manusia dari dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah secara merata akibat dosa, benteng kita ada 2, tapi yang satu sudah tidak ada. Benteng yang menjaga manusia tidak disiksa oleh Allah secara merata disebabkan dosa ada 2, tapi yang satu sudah tiada, tinggal tersisa 1. Yang pertama adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat manusia, maka tidak akan ada siksa atau azab yang merata. Rasul masih ada atau sudah wafat? Maka benteng ini sudah tidak ada. Tinggal 1. Apa itu? Istighfar. Istighfar, mohon kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Doa terus. Doa terus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang keempat, isinya 3. Yang kelima apa tadi? Berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, hadirin sekalian, adalah menjauh dari sikap ujub, bangga diri. Ketika seseorang terjatuh di dalam sikap ujub, sifat ujub, nih saya, tenang saja, saya tidak akan kena celaka karena saya sudah ngaji 20 tahun. Siapa yang bisa menjawab? Itulah kesombongan. Ketika dia merendahkan orang lain, baru ngaji, saya sudah lama. Jenggotnya baru sedikit, saya sudah lebat. Baru pakai celana, saya sudah pakai sarung. Baru pakai sarung, saya sudah pakai jubah. Bukan dari situ diukur sebuah kesalihan. Istiqamah, konsistensi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah mulai ujub, maka ujub, bangga dirinya ini akan menjatuhkannya dalam banyak sekali dosa. Dia akan sombong, dia akan mudah dengki, dia akan mudah membenci, dia akan mudah merendahkan orang lain, dia akan mudah menolak kebenaran. Apa awalnya? Tunasnya adalah ujub. Kita sama-sama pernah mendengar bahwa Nabi SAW dahulu memiliki seorang pelayan
Dan pelayan itu adalah seorang pemuda beragama Yahudi. Beragama apa, Pak? Yahudi. Jatuh sakit. Maka Nabi SAW datang menjenguk pemuda Yahudi tersebut. Nabi SAW melihat ada peluang dakwah di sana. Maka beliau datang ke rumahnya. Beliau menjenguk pemuda Yahudi yang menjadi pelayan Nabi itu. Nabi duduk di dekatnya. Nabi berkata kepadanya, masuk Islamlah. Niscaya kau akan selamat. Aslim taslim. Masuk Islamlah, kau akan selamat. Anak ini belum bisa menjawab apa-apa. Dia melihat kepada ayahnya. Seakan-akan minta persetujuan dan dukungan. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia ketika lihat ayahnya mengerti. Anaknya minta respon, dukungan. Maka ayahnya berkata, Ati' Abul Qasim. Taati, ikuti Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pemuda berarti lebih muda daripada Nabi. Pelayan, pembantu berarti Nabi adalah majikannya. Dia sakit, dijenguknya oleh Nabi SAW. Pelayan ini merasa, Masya Allah, ini majikan saya luar biasa. Akhlaknya begitu indah. Tidak ada satupun hal yang menghalanginya untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu ayahnya berkata, Ya bunayya, wahai putraku, ati' Abul Qasim, ikuti saja ajakan Abul Qasim Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda itu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi keluar dari rumahnya, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji milik Allah. Kalau dia masuk Islam, pujiannya kembali ke siapa? Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Boleh jadi kalau kita posisinya di posisi Nabi, tuh kan, masuk Islam. Nanti sudah berlalu waktu, kamu tahu nggak pemuda itu? Masya Allah sekarang baik kan? Dulu, non-muslim dulu. Saya datang ke rumahnya, saya jenguk, masuk Islam begini begitu, masuk Islam. Ujub. Ketika bangga diri ini datang masuk ke dalam hati, hati-hati. Inilah penghalang keselamatan seseorang di dunia sebelum nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai benteng keselamatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, pilar-pilar agama, norma-norma sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hilang. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tegak. Ajak kepada yang baik, cegah dari yang mungkar. Namun dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang meneduhkan hati, dengan cara yang menyejukkan pendengaran, bukan dengan pelototan mata, bukan dengan hentakan kata-kata, bukan dengan intonasi yang tinggi. Pilih diksi kata-katanya, pilih. Intonasinya rendah saja. Ungkapkan kasih sayang, saya ingin menjadikan dia lebih baik. Saya ingin menyelamatkan dia dari keburukan. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang sebagian orang beramar ma'ruf nahi mungkar, caranya salah. Menjadi musibah besar. Seorang istri ingin mengingatkan suaminya agar salat berjamaah di masjid. Bang, aku ini 1 pekan 3 kali bang, ikut kajian bang. Masa kau tak ingin masuk surga bang?
suaminya dibilang gak mau masuk surga. Siapa orang yang gak mau masuk surga? Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Jangankan kita kaum muslimin. Yang Yahudi, yang Nasara juga mau masuk surga. Tapi kata-kata si istri kepada suaminya, ingin suaminya sholat di masjid, dia bilang, "Bang, masa kau tidak mau surga, bang?" Ingin suaminya sholat di masjid, dia berkata seperti itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Coba kalau dibalik, "Bang, bukankah kita merindukan surga? Ayo bang, sholat tepat waktu. Aku di rumah, abang di masjid." Itu enak. Membangun. Diksinya tidak menyakitkan. Inilah amar ma'ruf nahi mungkar yang mestinya dilakukan dengan cara hikmah. Dengan cara yang baik. Karena umat ini telah menjadi sebaik-baik umat karena mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian telah menjadi sebaik-baik umat. Kalian beramar ma'ruf dan kalian nahi mungkar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Yahudi yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun." Orang-orang Yahudi itu mereka tidak mencegah kepada yang mungkar. Mereka membiarkan kemungkaran terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala murka disebabkan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ingin selamat, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang menyenangkan, menenteramkan, meneduhkan hati, menyejukkan pendengaran. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir, langkah agar kita bisa selamat adalah mengingat akan ada persidangan yang maha teliti di akhirat. Mengingat persidangan, hisab, ada persidangan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Sehingga kita kalau ingat itu, ya Allah jangan. Kalau saya tidak bisa mempertanggungjawabkan di meja persidangan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau lakukan. Setiap kali kita akan mengucapkan sesuatu, menyikapi sesuatu, berbuat sesuatu, ingat bahwa ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk selalu melakukan yang baik. Dengan itulah insya Allah kita akan selamat. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan langkah-langkah selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan kelak di kehidupan akhirat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.